Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai fakta-fakta permasalahan kepemimpinan organisasi dan masyarakat. Kelompok 7 yang beranggotakan Mahya Sabilillah, Irfan Afandi, dan Dita Marcella Saragih. Baik, di sini kami akan membawakan 4 pembahasan utama, yaitu yang pertama, fakta-fakta masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang kedua, fakta-fakta timbul permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, contoh kasus. Dan yang keempat, kesimpulan. Fakta-fakta masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. 1. Pemimpin lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Jika seorang pemimpin memanajemen organisasi dan masyarakatnya lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan, hasilnya yaitu kemunduran bagi organisasi dan masyarakatnya. Pemimpin tim berfokus untuk memeras bakat individu demi kepentingan organisasi manajer. Di sisi lain, mengevaluasi isu-isu dan masalah. Seharusnya seorang pemimpin tidak hanya menuntut saja untuk anggotanya bekerja dengan baik, tetapi dia juga ikut andil dalam melakukan kegiatan tersebut. Koordinasi dari bakat-bakat pengikut dan mengarahkan mereka pada tujuan tertentu dalam hal penting. 2. Kegagalan komunikasi. Kerumitan organisasi dan masyarakat pada masa sekarang mendesak pemimpin untuk dapat berkomunikasi pada tiap level dalam organisasi dan masyarakat. Misalnya, Anda harus menyusun sebuah visi dan membujuk agar tim Anda setuju dengan visi Anda tersebut. Anda harus menghubungkan tiap individu dalam organisasi atau masyarakat Anda dan menginspirasi mereka. Anda sebagai pemimpin juga dituntut untuk membangun kepercayaan dengan meyakinkan anggota Anda melalui komunikasi verbal dan tindakan nonverbal agar dapat memperkuat antar anggota timnya. 3. Kurang memiliki rasa akuntabilitas. Dalam organisasi dan masyarakat, apabila ada pekerjaan besar yang gagal dikerjakan dan beberapa ide tidak berjalan dengan lancar, maka Anda kurang memiliki akuntabilitas. Anda memerlukan sebuah papan pencatatan kinerja yang bisa memonitor hasil kerja yang Anda inginkan. Kebanyakan pemimpin mengetahui hal ini, namun menjadikan hal ini sebagai sebuah sistem membutuhkan disiplin diri dan fokus. Agar sistem dapat terbentuk, Anda membutuhkan dukungan dari anggota Anda dan tidak mudah terpengaruh hingga hal ini menjadi bagian dari operasional Anda. 4. Kurang pemerataan. Hal sederhana tentang pemerataan adalah penting adanya sistem kompensasi yang memastikan seluruh anggota organisasi dan masyarakat dalam menjalankan penghargaan atau komisi atau bonus setelah mereka bekerja giat mewujudkan apa yang menjadi tujuan Anda sebagai seorang pemimpin. Ketika adanya kesetaraan antara hasil kinerja dan reward, maka seluruh proses sudah sejajar dan akan berjalan dengan baik. 5. Visi yang tidak jelas. Sebuah visi bukan semata uraian kata atau kalimat yang hanya mengandung istilah tanpa memiliki makna apa-apa untuk organisasi dan masyarakat tersebut. Seorang pemimpin sejati menciptakan visi untuk masa depan anggotanya yang mampu memberikan semangat untuk anggotanya dan membuat mereka bekerja keras dan berbuat baik meski tidak ada yang melihat. Zaman sekarang, terutama untuk para milenial, mereka berpendapat bahwa pekerjaan mereka tidak sekedar gaji yang mereka terima, namun berkontribusi untuk hal yang lebih baik. 6. Eksekusi yang tidak berjalan dengan baik. Ada 3 alasan pemimpin gagal melakukan eksekusi perencanaan kerja.
Hal pertama adalah pemimpin tidak mengikuti rencananya dengan disiplin. Seringkali pemimpin merubah rencananya sendiri di pertengahan eksekusi mengakibatkan hasil yang terjadi tidak sesuai harapan. Kedua adalah pemimpin gagal melihat prioritas kepentingan. Banyak pemimpin yang salah membuat penilaian untuk pekerjaan dan hal apa yang sebaiknya dijadikan prioritas terlebih dahulu. Ketiga, yakni pemimpin tidak menempatkan anggota sesuai dengan kemampuan bidang kerjanya. Nah, ini yang sering terjadi di organisasi dan masyarakat. Ketidakmampuan pemimpin menganalisa potensi anggota ini yang menjadi pekerjaan menghambat atau lama diselesaikan. 7. Tidak bisa menyusun budaya organisasi dan masyarakat yang kuat. Budaya sebagai pondasi dari sebuah organisasi dan masyarakat. Pemimpin yang membuat budaya perusahaan. Jadi, sebagai seorang pemimpin harus mampu menyusun budaya perusahaan yang kuat. Budaya perusahaan Anda menjadi sebuah keuntungan kompetitif yang dapat menarik perhatian dan mendatangkan hasil yang baik. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat. Yang pertama, manajemen waktu. Sebagai pemimpin, andalan yang menjadi penunjuk arah bagi mereka. Walaupun seandainya Anda begitu sibuknya, tetap harus bisa memberikan sedikit waktu untuk berkomunikasi dua arah dengan bawahan. Apalagi jika Anda masih mengelola perusahaan yang dalam tahap berkembang. Pemimpin yang baik harus dapat mengelola waktu, baik internal maupun eksternal. Dan yang kedua, yaitu kurangnya review dan evaluasi. Masalah kepemimpinan yang kedua adalah pembiaran. Terkadang, Anda melihat anggota melakukan kesalahan yang kecil, tapi Anda diamkan dengan harapan karyawan tersebut akan sadar sendiri akan kesalahannya. Namun yang terjadi, anggota tersebut tidak sadar, dan pada akhirnya, Anda sebagai seorang pemimpin akan menjadi sasaran keluhan dan komplain dari anggota lainnya. Pemimpin harus bisa menyelamatkan anggotanya. Jika ada karyawan yang berpotensi mengganggu produktivitas karena kesalahan kecil saja, seorang pemimpin harus menegur. Menegur bukan berarti marah dan juga bukan berarti harus di hadapan banyak orang. Dengan demikian, anggota tersebut akan paham apa yang dia perbuat dan efek negatif yang dari perbuatan tersebut kepada organisasi dan masyarakat. Kaderisasi yang keliru. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak pemimpin-pemimpin yang baru untuk dikenal juga dengan sebutan kaderisasi. Itu benar, namun bukan berarti Anda melepaskan semua tanggung jawab ke bahu seorang anak buah yang sedang ditimpa untuk menjadi pemimpin. Itu sama saja Anda meletakkan sebilah pedang di atas kepala dengan diikat ke sehelai rambut. Sangat riskan. Walaupun anggota tersebut memiliki kompetensi di atas anggota yang lain, tentunya dia masih tetap harus dalam bimbingan. Jika memang sudah bisa dilepas sama sekali, maka Anda harus siap untuk menyerahkan jabatan, sebab sudah tidak ada gunanya lagi Anda memegang jabatan tersebut. Masalah hubungan interpersonal. Adanya batasan antara atasan dan bawahan memang harus dihindari. Namun, jika terlalu akrab maka kita akan menimbulkan masalah kepemimpinan di kemudian hari. Bayangkan, jika ternyata menurut penilaian perusahaan Anda harus memecat seorang anak buah yang sudah terlanjur sangat dekat dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang harus Anda katakan? Maka itu bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi kelangsungan hidup dari tim atau bahkan organisasi yang Anda pimpin. Kurangnya motivasi. Dalam kepemimpinan, salah satu tugas dari pemimpin adalah memotivasi. Namun, jika salah untuk memotivasi anak buah, maka ini menjadi masalah kepemimpinan, sebab tujuan dari motivasi tersebut tidak akan tercapai. Seorang anak buah yang menginginkan penghargaan akan tidak mempan jika hanya diberi uang. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu contoh kasus. Problematika kepemimpinan di Indonesia adalah sudah 77 tahun bangsa Indonesia ini merdeka.
Tetapi sampai saat ini, pernyataan merdeka itu dirasa belum sepenuhnya tentram dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum benar-benar merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya, terutama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Bila kita lihat sekarang pada para pemimpin kita di atas sana, dari lapisan bawah sampai lapisan tertinggi, dari pusat hingga ke daerah-daerah, banyak pemimpin yang hadir dengan tanpa mencerminkan sosok pemimpin yang seharusnya. Malah terlihat adanya pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan rakyat, tidak peduli dengan nasib rakyat bawah, dan hampir tidak pernah berpikir untuk melayani masyarakat, karena kepemimpinan mereka lebih dilandasi pada keinginan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Kenyataan itu bisa kita ketahui bersama dalam potret keseharian masyarakat Indonesia yang ada di surut kabar, televisi, dan teleskop di media sosial. Kelanjutan. Seorang gubernur di ibu kota, macet dan banjir adalah penyakit akut yang entah kapan akan musnah dari kehidupan keseharian warga kota. Masih tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan masyarakat dengan alasan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, masih rendahnya kesempatan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Kenyataan biaya pendidikan yang dirasa semakin mahal saja sehingga akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, terutama bagi masyarakat bawah. Penderita gizi buruk dan busung lapar pun masih kerap menghantui masyarakat Indonesia karena minimnya biaya hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melihat kenyataan yang seperti itu sangat memprihatinkan sekali, dan sampai saat ini belum ada tindakan yang nyata dari para pemimpin-pemimpin kita. Mereka malah asyik mempertontonkan kebolehan mereka dalam menyampaikan janji-janji belaka. Kepemimpinan yang ada hanya sibuk membangun benteng kekuasaan dengan permainan citra. Semua masalah bangsa diselesaikan dengan retorika dan janji-janji, lewat iklan di media massa atau setidaknya dengan kata-kata akan, lewat statement di forum kenegaraan. Dengan mendasarkan kata akan itu, seolah-olah semua permasalahan sudah dapat terselesaikan. Kenyataan belum ada usaha dan tindakan nyata dari mereka untuk mewujudkan janji-janji mereka saat kampanye. Tak heran jika akhirnya masalah-masalah yang membelit bangsa ini jadi bertumpuk dan tidak pernah diselesaikan. Analisis kasus. Untuk menjawab pernyataan tersebut, dibutuhkan adanya suatu proses. Bangsa Indonesia ini memerlukan pemimpin baru, pemimpin yang menjadi problem solver. Pemimpin seperti ini tentu lahir dari generasi baru, bukan dari generasi lawas pewaris kepemimpinan pola lama. Bukan juga berasal dari individu yang terlibat dan penyangga kepemimpinan masa lalu. Dibutuhkan seorang pemimpin yang amanah, visioner, berani, jujur, dengan cita-cita perjuangan, memiliki komitmen dan keteguhan terhadap ideologi dan cita-cita perjuangan, serta sabar dalam berjuang. Sosok pemimpin itu seharusnya bertindak. Pemimpin tidak harus menunggu protes dari masyarakatnya, tetapi dia mempunyai inisiatif tersendiri dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan yang terbaik. Dia memiliki sikap empati yang dalam terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Pemimpin harus mendekatkan bangsa ini kepada negara yang dicita-citakannya seperti yang tertulis dalam alinea terakhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang berbunyi negara yang pemerintahannya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Suatu cita-cita akan dapat terwujud apabila ada usaha dan tekad keyakinan yang menyertainya. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tersebut dirasa hanya sekadar tulisan belaka tanpa ada usaha dari berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menuntun dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia tersebut. Oke, poin keempat yaitu kesimpulan. Masalah dalam organisasi itu sebenarnya berasal dari diri mereka masing-masing yang menciptakan masalah itu sendiri, dan juga dikarenakan manusia mempunyai akal dan pikiran yang berbeda-beda. Pemimpin bukanlah posisi yang bisa dinikmati semua orang. Hanya orang yang memiliki kemampuan mumpuni
Dalam memimpin, tidak semua pemimpin bisa dikatakan berhasil. Bahkan seorang pemilik belum tentu dapat menjadi pemimpin yang berhasil. Tidak jarang bagi pemimpin menemukan kendala dan masalah saat memimpin. Fakta-fakta masalah kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat adalah pemimpin lebih tertarik pada penampilan yang baik daripada melakukan apa yang diperlukan. Kegagalan komunikasi. Ruang memiliki rasa akuntabilitas, kurang pemerataan, visi yang tidak jelas, eksekusi yang tidak berjalan dengan baik, tidak bisa menyusun budaya organisasi dan masyarakat yang kuat. Faktor-faktor timbulnya permasalahan kepemimpinan dalam organisasi dan masyarakat yaitu manajemen waktu yang buruk, kurangnya review dan evaluasi, kaderisasi yang keliru, masalah hubungan interpersonal, kurang motivasi. Dengan demikian, solusi yang kita lakukan agar masalah dapat teratasi yaitu melakukan perbaikan dengan menganalisis faktor-faktor timbulnya masalah. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari diskusi kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.